Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian di antara masalah fikih berkaitan dengan puasa. Insyaallah kita ambilkan dari kitab, salah satu kitab Madzhab Syafi'i rahimahullah untuk pemula, yaitu Matan Abi Suja atau juga yang disebut dengan Al-Ghoyah wa Taqrib, atau juga nama lainnya Ghoyatul Ikhtisar. Di Al-Ghoyah wa Taqrib atau Ghoyatul Ikhtisar atau Matan Abi Suja, itu adalah 3 nama satu kitab, kitabnya satu. Nah, beliau mengatakan Kitabu Ahkamis Siyam, kitab tentang hukum-hukum puasa. Beliau rahimahullah mendahulukan kitab puasa sebelum kitab haji dalam kitabnya tersebut, dalam bukunya tersebut, karena di sana ada pendapat bahwasanya puasa lebih utama daripada haji. Sama-sama menghapus dosa, meskipun kalau haji itu menghapus dosa besar dan dosa kecil, kalau puasa menghapus dosa-dosa kecil. Puasa ini yang berkewajiban lebih banyak daripada yang berkewajiban haji. Puasa sebagai penghapus dosa, Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahunna idastuni batil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan, menghapus dosa-dosa antara waktu-waktu tersebut selama menjauhi dosa besar. Adapun kewajiban puasa Ramadan ini pada tahun kedua Hijriah, diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 9 kali Ramadan. Ini berpuasa 9 Ramadan selama 9 tahun. Dan disebutkan yang masyhur dikatakan oleh ulama Syafi'iyah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 kali itu 8 diantaranya itu 29 hari, sedangkan yang 30 hari hanya sekali. Di antaranya mereka para ulama menyebutkan hikmahnya adalah
agar orang yang ketika mendapati Ramadannya itu 29 dia tidak kecil hati, tetap tenang, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak 29 hari beliau mengalami hari-hari Ramadan dibanding yang 30 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang muhkam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan juga dalam hadis, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. Di antaranya Nabi menyebut wa saumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan termasuk kewajiban bagi umat Islam, orang beriman, kemudian termasuk rukun Islam. Puasa Ramadan adalah hal yang telah diketahui dalam agama secara darurat. Artinya orang awam pun tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Sehingga bagi yang meninggalkannya, kalau dia menentang kewajiban, yakni mengatakan Ramadan tidak wajib, maka dia dengan demikian telah kufur kalau mengatakan Ramadan tidak wajib. Kecuali kalau orang tersebut memang baru masuk Islam atau jauh dari masyarakat kaum muslimin yang tidak tahu sama sekali. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak puasa Ramadan tanpa udzur, tapi dia masih meyakini puasa Ramadan itu wajib? Jadi barangkali di sana ada yang tidak puasa Ramadan dari kaum muslimin, padahal tidak ada alasan yang benar, kemudian dia masih meyakini puasa Ramadan itu wajib, tapi dia nggak puasa karena malas misalnya. Maka orang seperti ini dia melakukan dosa besar, dan dosanya sangat besar, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa berjudi, lebih besar daripada dosa minum khamar, dan dosa-dosa besar lainnya yang semua orang itu mengetahui akan besarnya dosa tersebut di dalam masyarakat. Nah, bagi pemimpin kaum muslimin, kalau ada orang yang tidak puasa Ramadan tanpa alasan dari kaum muslimin, maka sebagai hukumannya orang tersebut ditahan, kemudian tidak diberi makan dari fajar sampai maghrib. Yani dia ditahan, tidak boleh makan minum dari fajar sampai maghrib. Supaya apa? Supaya dia itu seperti puasa. Dan juga menghormati siang Ramadan, supaya dia seperti puasa. Dan bisa juga hal tersebut akan menjadikan dia betul-betul berpuasa kalau dia berniat, ya. Jadi tidak diberi makan dari fajar sampai maghrib, ditahan, bentuknya seperti puasa. Nah, kalau dia meniatkan, menambahi niat misalnya, sama-sama tidak makan, tidak minum, dia niatkan, maka dia berpuasa. Dan alhamdulillah, itu yang diharapkan, sehingga dia nanti menjadi orang yang berpuasa dan tidak termasuk orang yang berdosa karena meninggalkan puasa Ramadan. Nah, berkata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, atau ada yang menyebut dengan Al-Bajuri dalam hasyiahnya untuk kitab ini, beliau mengatakan wa yajibu saumu ramadhana ala sabilil umum, ai umumin nas bistikmali sya'bana salasina yauman au subuti ru'yatil hilal lailatas salasina min sya'bana inda hakimin.
Dan wajib puasa Ramadan bagi orang umum, yakni maksudnya kaum muslimin secara umum. Wajib puasa Ramadan. Kapan itu wajibnya? Ketika bulan Sya'ban telah genap 30 hari. Jadi kalau bulan Sya'ban telah genap 30 hari, maka tidak ada kemungkinan lain, besoknya mesti Ramadan. Atau telah tetap ru'yatul hilal, dilihatnya bulan pada malam 30 dari Sya'ban, yakni ketika 29 Sya'ban kok malamnya kelihatan hilal, maka besoknya Ramadan. Jadi Sya'bannya tidak jadi 30, 29. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya, yakni karena melihat hilal. Dan berbukalah kalian karena melihatnya, melihat hilal. Fa in humma 'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Jika kalian itu terhalangi karena mendung, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban itu 30 hari. Maka sempurnakan hitungan Sya'ban itu 30 hari. Jadi ada dua cara bagi orang secara umum menetapkan Ramadan. Pertama, kalau Sya'ban sudah 30 hari. Yang kedua, ketika melihat hilal. Bukan hanya melihat hilal, tapi melihat hilal dan itu diterima persaksiannya di hadapan al-hakim, yakni hadapan penguasa. Itu bagi orang yang tidak melihat hilal. Bagaimana kalau orang melihat hilal? Kalau dia melihat langsung, dia melaporkan kepada penguasa. Kalau diterima, dan cukup satu orang yang diterima persaksiannya, maka akan berpuasa semuanya, seluruh yang di dalam matlak tersebut, wilayah munculnya hilal itu. Kalau tidak diterima, maka orang yang melihat ini dia berpuasa secara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh dia mengabarkan kepada orang lain. 6. Itu tentang muqaddimah puasa, yakni dia sebagai rukun Islam, dia wajib dan diketahui oleh kaum muslimin secara darurat akan kewajibannya. Kemudian orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, ya, dia menjadi kufur, menjadi kafir, kecuali kalau dia memang baru masuk Islam, tidak tahu menahu. Kemudian kalau meninggalkan tapi tidak mengingkari kewajibannya, maka dia hukumnya adalah ditahan, tidak diberi makan minum dari fajar sampai maghrib, supaya dia seperti puasa, atau supaya dia puasa kalau dia berniat. Nah, kemudian apa puasa itu? Disebutkan oleh di antara pensyarah kitab ini, yakni pensyarah kitab Al-Ghoyah wa Taqrib, di antara disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib. Beliau mengatakan wa syar'an, dan secara syariat, maksudnya puasa. Sebelumnya beliau menyebutkan secara bahasa maknanya puasa itu adalah al-imsak, menahan. Wa syar'an, dan secara syariat, maksud puasa itu adalah imsakun an muftirin biniyatin maksusatin jami'a naharin qabilin lis-shaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Ini termasuk definisi yang lengkap karena beliau rahimahullah mengumpulkan syarat rukun. Artinya puasa secara syariat itu adalah menahan dari pembatal, dengan niat tertentu, sepanjang siang
menahan dari pembatal dengan niat tertentu sepanjang siang yang hari tersebut itu bisa untuk puasa. Apa ada hari yang tidak bisa untuk puasa? Jawabannya ada, yaitu hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Jadi menahan dari pembatal dengan niat tertentu sepanjang siang, maksudnya sepanjang siang adalah dari fajar sampai maghrib. Pada hari yang boleh berpuasa, yang dilakukan oleh orang muslim berakal, suci dari haid dan nifas. Itu kurang lebih terjemahan dari definisi beliau Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qorib, yaitu menahan dari pembatal dengan niat tertentu sepanjang siang, ini seluruh siang dari fajar sampai maghrib pada hari yang boleh untuk puasa, yang dilakukan oleh orang muslim kemudian berakal, suci dari haid dan nifas. Nah, ini definisi beliau rahimahullah ya. Jadi beliau mengumpulkan di sana ada rukun, ada syarat. Meskipun kalau didefinisikan lebih ringkas dari itu bisa saja, sebagaimana definisi yang disebutkan oleh salah satu pensarah juga dari kitab At-Takrib ini, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syurbini. Beliau mengatakan puasa secara syarat adalah imsakun anil muftiri ala wajihin maksusin ma'an niyah. Lebih ringkas, yaitu menahan dari pembatal dengan tata cara tertentu disertai niat. Menahan dari pembatal dengan tata cara tertentu disertai niat. Pembatal itu insya Allah akan disebutkan pada kesempatannya nanti atau pada kesempatan yang lain. 6. Perkataan beliau, yakni Syekh Ibnu Qasim, dari orang muslim ini berkaitan dengan sahnya puasa. Jadi syarat sahnya puasa itu ada 4, yaitu Islam, berakal, kemudian syarat sahnya puasa itu orang Islam, kemudian berakal, suci dari haid dan nifas, kemudian dilakukan di waktu yang boleh untuk berpuasa. Itu syarat sahnya puasa. Jadi insyaallah nanti akan kita sebutkan satu persatu tentangnya, yaitu Islam, kemudian berakal, bersih dari haid dan nifas, dan dilakukan di hari yang boleh untuk puasa. Adapun rukun puasa, jadi rukun itu adalah yang membentuk. Jadi puasa terjadi kalau ada yang membentuk. Artinya ada rukun-rukunnya, bagian-bagiannya. Rukun-rukunnya ada 3, yaitu menahan, kemudian niat, kemudian orang yang berpuasa. Nah, jadi kita sebutkan di sini pembahasan tentang fikih puasa berkisar pada rukun-rukunnya. Begitu juga pembahasan dalam masalah fikih yang lain berkisar pada rukunnya. Kemudian rukun-rukun itu nanti akan disebutkan ketentuannya atau syaratnya pada masing-masing rukun sehingga ibadahnya menjadi sah. Jadi ada rukun, ada syarat. Rukun itu adalah bagiannya yang membentuk suatu ibadah. Syarat itu yang berkaitan dengan rukun-rukun tersebut ya, sehingga sah ya, ibadahnya. 6 rukun puasa ada 3. Kita tulis secara urut. Rukun puasa. Arkanus shaum, rukun puasa.
Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Ada orang yang berpuasa. Yang kedua ada niat. Dan yang ketiga ada menahan. Nah, jadi pembahasan tentang masalah fikih puasa berkisar pada 3 hal ini yang menjadi rukun puasa, yaitu orang yang berpuasa akan dibahas, kemudian juga niat akan dibahas, kemudian juga masalah menahan, yakni menahan dari pembatal puasa. Nah, ini arkanus shaum, rukun-rukun puasa ada 3. Ada orang yang berpuasa, kalau nggak ada orangnya ya tidak ada puasa. Kemudian niat, kalau nggak niat nggak ada puasa juga. Kemudian ada menahan, kalau ada orangnya udah niat tapi nggak menahan, dia tidak berpuasa. Atau ada orangnya dia menahan tapi nggak niat, juga tidak berpuasa. Kalau nggak ada orangnya nggak bisa niat dan nggak mungkin menahan. Nah, itu rukun-rukun puasa. Jadi pembahasan masalah fikih puasa berkisar pada 3 hal ini. Berkisar pada orang yang berpuasa, berkisar pada niat, berkisar pada masalah menahan dari pembatal. Nah, kita lanjutkan. Berkata Syekh Abu Suja rahimahullah, wa syaraitu wujubi siyam salah satu asya. Dan syarat wajibnya puasa ada 3 hal. Syarat wajib itu maksudnya adalah kalau hal-hal tersebut sudah ada pada seseorang, maka dia wajib puasa. Al-islamu wal bulughu wal aqlu, yaitu Islam, balik, dan berakal. Jadi beliau mengatakan dalam kitabnya Matan Abu Suja ini, wasyara itu wujubi siyam salah satu asya. Dan syarat-syarat wajibnya puasa ada 3 hal. Al-islamu wal bulughu wal aqlu, Islam, balik, dan berakal. Itu syarat wajib. Adapun syarat sahnya puasa tadi kita sebutkan ada 4. Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas, dan yang keempat adalah dilakukan di waktu yang boleh berpuasa. Nah, insyaallah akan kita bandingkan apa maknanya ini antara syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Nah, kita barangkali lihat kita tulis di bawah, tulis dulu biar agak jelas. Nah, ini tentang syarat-syarat puasa ya. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Apa maksudnya syarat wajib dan apa maksudnya syarat sah? Syarat wajib itu adalah orang yang berkewajiban puasa. Yani kalau ada orang dia memenuhi syarat wajib ini, berarti dia wajib puasa. Jadi kalau ada orang memenuhi syarat wajib, berarti dia wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Jadi Islam, orang kafir asli tidak wajib. Kemudian balik, anak kecil yang belum balik tidak wajib. Dan berakal, orang gila tidak wajib. Orang gila tidak wajib. Adapun syarat sah puasa adalah kalau terpenuhi maka puasanya sah. Kalau terpenuhi puasanya, ini bagi orangnya. Yang pertama orang Islam, kalau dilakukan oleh orang kafir tidak sah. Berakal, dilakukan oleh orang gila tidak sah. Kalau dilakukan oleh anak kecil meskipun belum balik
sah ya, setelah dia berakal, ya, setelah tamyiz. Jadi anak kecil tidak wajib karena dia belum balik. Tapi kalau dia berpuasa, maka puasanya sah karena dia sudah berakal, sudah tamyiz. Kemudian yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Kalau orang haid dan nifas berpuasa, puasanya tidak sah dan dia tidak boleh puasa justru. Dia tidak boleh berpuasa pada Ramadan atau selainnya. Kalau Ramadan nanti dia wajib mengganti. Meskipun haid dan nifasnya itu hanya katakanlah sebentar di waktu siang sebelum maghrib ya, kurang 5 menit misalnya keluar darah haidnya, maka puasanya tidak sah ya, puasanya tidak sah. Kemudian dilakukan pada hari boleh berpuasa. Kalau dilakukan pada hari raya Idul Fitri, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Meskipun dia berpuasa tapi tidak sah. Atau hari Idul Adha atau hari yang dilarang yang lain, maka tidak sah. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang ini. Yang pertama, syarat wajib satu adalah Islam. Di sini syarat sah juga ada Islam. Tapi di sini ada perbedaan yang disebutkan oleh ulama. Jadi ada syarat wajib Islam, syarat sah Islam. Antara Islam di sini yang menjadi syarat wajib dan Islam di sini yang menjadi syarat sah itu ada perbedaan. Kalau syarat sah di sini Islam artinya dia betul-betul orang muslim. Jadi dia orang muslim atau muslimah, perempuan. Yang ini syarat wajib, maka dia orang Islam, orang muslim maupun juga orang murtad. Bagaimana orang murtad wajib puasa? Iya. Jadi orang yang murtad, orang Islam, kemudian dia murtad waliyadzubillah ya, maka ketika Ramadan dia wajib puasa. Bagaimana dia wajib puasa? Maksudnya wajib puasa adalah pertama, dia diwajibkan untuk masuk Islam lagi kalau puasa. Kedua, dia kalau tidak masuk Islam ketika itu dan nanti masuk Islam misalnya setelah Ramadan, dia wajib mengqadha, wajib mengganti. Itu orang murtad. Jadi kalau ada orang murtad tiba Ramadan, dia tidak mau masuk Islam dan tidak mau puasa, nanti kalau setelah Ramadan dia masuk Islam, dia wajib mengganti, wajib mengqadha. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i rahimahullah tentang sholat. Kalau ada orang Islam murtad, kemudian beberapa hari dia masuk Islam lagi, maka dia harus mengganti sholat yang ditinggalkan ketika dalam keadaan murtad tersebut. Walaupun dia sholat ketika murtad, sholatnya tidak sah, dia wajib sholat lagi. Begitu juga puasa. Tapi kalau orang kafir asli, artinya sejak awal memang kafir, ya, bukan orang murtad, maka tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa maksudnya adalah dia tidak dituntut di dunia untuk puasa. Artinya ketika dia masuk Islam, orang kafir baru masuk Islam, maka dia tidak wajib mengganti puasanya yang lalu atau tidak wajib mengganti bulan Ramadan yang dia tidak puasa. Tapi kalau orang murtad masuk Islam, dia diwajibkan mengganti Ramadan yang ditinggalkan. Nah, itu antara Islam. Kemudian kalau orang kafir masuk Islam pada siang hari Ramadan, bagaimana hukumnya? Hukumnya dia wajib untuk menahan tidak makan sampai maghrib, tapi tidak wajib mengqadha hari tersebut. Dia wajib berpuasa pada hari berikutnya kalau masih Ramadan. Nah, itu syarat Islam yang wajib puasa, yakni orang muslim dan juga orang murtad. Dalam artian orang murtad itu diwajibkan masuk Islam, lalu diwajibkan puasa ya. Adapun orang kafir, dia tidak diwajibkan mengganti Ramadan ketika dia masuk Islam, tapi dia nanti akan dituntut pada hari kiamat kalau sampai mati tidak masuk Islam. Dituntut pada hari kiamat kenapa dia tidak masuk Islam dan kenapa dia meninggalkan kewajiban-kewajiban
termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk puasa. Tapi tuntutannya di akhirat. Kalau dia di dunia masuk Islam, maka tidak dituntut. Kalau dia di dunia masih Islam, tidak dituntut, tidak disuruh mengganti sholat, puasa, dan tidak pula dituntut di akhirat. Karena Islam itu adalah telah menghapus yang telah lalu, dosa-dosa yang telah lalu. Beda hukumnya dengan orang murtad. Nah, itu yang pertama, syarat Islam. Kemudian syarat wajib yang berikutnya adalah balik. Kalau orang itu balik, maka dia sudah dengan kewajiban masuk Islam. Dalam madhab Syafi'i rahimahullah, balik itu tandanya ada 3. Mungkin sudah umur 15 tahun secara komariah, kemudian sudah haid kalau perempuan, kemudian yang ketiga sudah mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Berakal juga termasuk syarat sah, ya. Jadi Islam dan berakal menjadi syarat wajib sekaligus menjadi syarat sah, ya. Berakal. Sekarang kita akan bahas tentang masalah berakal ini. Jadi ibadah itu dilakukan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa terjadi kecuali kalau orang itu memiliki akal. Karena itu adalah suatu ikhtiar, suatu pilihannya sendiri. Bukan ketundukan yang secara paksa. Maksudnya secara paksa itu seperti ketundukan orang hidup mati. Tapi ketundukan secara ikhtiar, maka harus dengan akal, ya. Berakal menjadi syarat wajib dan juga syarat sahnya puasa. Kalau orang tidak berakal, kalau dia itu tidak diberi makan minum, puasa tetap nggak sah puasanya. Nah, akal ini akal manusia itu terkadang mengalami gangguan. Terkadang bisa saja gangguannya berupa dia tidur. Bisa juga dia pingsan. Bisa juga dia mabuk. 3 hal ini adalah mengganggu akal. Orang tidur, orang pingsan, orang mabuk. Ini mengganggu akal. Dan ada lagi yang pertama adalah gila. Nah, 4 hal ini ada hukumnya sendiri-sendiri. Ini berlaku juga dalam bahasan syarat sah tentang berakal. Tidur, pingsan, mabuk, gila. Orang tidur, bagaimana kalau orang tidur? Apakah masih sah puasanya? Bukankah ketika tidur akalnya tidak begitu berfungsi atau ada paling tidak semacam ketidak kekurangan lah di dalam menggunakan akal? Jawabannya, orang tidur puasanya masih sah. Bagaimana orang tidur puasanya masih sah? Maksudnya adalah jika misalnya ada orang dia sudah berniat puasa pada malam hari. Niat akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya insyaallah. Sudah berniat puasa pada malam hari, lalu ternyata dia ketiduran dari fajar sampai maghrib, nggak bangun-bangun, tidur terus, nggak ada yang membangunkan atau yang bagaimana, dia tidur terus, maka puasanya masih sah. Itu kalau seandainya ada. Ini ulama membahas masalah fikih, menggambarkan masalah meskipun pada kenyataannya jarang, ya. Tapi begitulah. Jadi kalau orang sudah berniat puasa pada malam hari, kemudian dia ketiduran dari fajar sampai maghrib kok tidur terus misalnya, maka dia puasanya masih sah, ya. Bagaimana dengan orang pingsan dan orang mabuk? Nah, orang pingsan dan orang mabuk hukumnya sama. Jadi orang pingsan dan orang mabuk hukumnya sama. Bagaimana itu? Ada perincian. Ada perinciannya orang pingsan dan orang mabuk. Kalau orang pingsan dan mabuk ini dari fajar sampai maghrib kok terus, ya, maka puasanya tidak sah. Kalau seluruh waktu dari fajar sampai maghrib dia itu pingsan terus atau mabuk terus, ya, maka puasanya tidak sah.
Gimana itu? Misal orang malam hari udah berniat, begitu menjelang fajar dia pingsan sampai nanti maghrib, maka puasanya tidak sah. Atau orang malam hari udah berniat, kemudian menjelang fajar atau pada malam itu juga entah kenapa dia mabuk, mungkin dia minum minuman yang mabukkan tanpa sengaja misalnya, mabuk terus dari fajar sampai maghrib, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau orang pingsan dan orang mabuk ini sadar meskipun sebentar, puasanya sah ya. Jadi kalau sadar pada siang hari, sadar meskipun sebentar, puasanya sah. Sadar meskipun sebentar, meskipun hanya mungkin beberapa menit dia sadar, habis itu pingsan lagi misalnya pada siang hari, maka puasanya sah. Mabuk juga begitu. Nah, itu tentang orang pingsan dan orang mabuk. Kemudian orang gila. Orang gila ini kebalikannya. Orang gila adalah kebalikan. Yani kalau orang gila, orang sudah niat puasa pada malam hari, nah, kemudian dia gila pada siangnya, bagaimana hukumnya? Kalau orang gila puasanya batal. Ya, puasanya batal meskipun sebentar. Meskipun sebentar. Yani misalnya orang itu gilanya cuma sebentar, cuma beberapa menit misalnya pada siang hari, maka puasanya batal. Puasanya batal. Kalau dia meskipun gilanya sebentar, puasanya batal. Beda dengan ini kalau pingsan atau mabuk, kalau dia sadar meskipun sebentar, puasanya sah. Kalau untuk pingsan dan mabuk. Tapi kalau untuk orang gila, puasanya batal meskipun gilanya cuma sebentar di waktu puasa, ya, di waktu puasa. Nah, itu tentang syarat wajib. Jadi orang gila meskipun gilanya sebentar maka batal puasanya. Termasuk juga kalau misalnya orang murtad, meskipun murtadnya sebentar di siang hari, batal puasanya. Termasuk ini juga orang haid atau nifas, meskipun sebentar sebelum maghrib beberapa menit dia keluar darah haid, puasanya batal. Puasanya batal. Bagaimana kalau orang habis fajar haid, kemudian dia pada hari haidnya, kemudian setelah fajar beberapa waktu haidnya berhenti, tetap dia tidak sah puasanya. Tapi dia disunahkan untuk menahan. Ya, ini maksudnya orang yang sudah bersih dari haid pada siang hari, kan dia tidak puasa dari fajar, maka dia disunahkan untuk menahan, tidak makan, tidak minum sampai maghrib demi menghormati siang Ramadan, khusus untuk orang yang suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, syarat sah puasa. Ini sudah kita bahas, berakal sudah, ini sudah dilakukan pada hari yang boleh berpuasa, tidak boleh dilakukan pada hari raya puasa atau hari tasyrik. Nah, itu penjelasan tentang perkataan beliau rahimahullah. Nah, penjelasan tentang perkataan beliau rahimahullah, beliau mengatakan wasyara itu wujubis siyami salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya puasa ada 3. Al-islamu wal bulughu wal aqlu. Islam, balik, berakal. Kemudian beliau Syekh Abu Suja rahimahullah rahmatan wasi'atan mengatakan wa faraidu shaumi arba'atu asya. Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Dan wajib-wajib puasa itu ada 4 hal. Di dalam sebagian naskah kitab ini, yakni Al-Ghoyah wa Taqrib, disebutkan wasara itu wujubis siyam salah satu asya. Syarat wajibnya puasa ada 3, tapi yang sahih insya Allah adalah 4. Sebagaimana itu naskah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi
dalam Fathul Qoribnya beliau mengatakan wa fi ba'din nusakh arba'atu asya. Dalam sebagian naskah yakni manuskrip ada 4. Afan wa faraid. Afan, kita ulangi wa faraidus shaum arba'atu asya. Dan wajib-wajib puasa ada 4 hal. Adapun syarat wajib ada satu lagi yang kelewatan, yaitu ya ada pada sebagian naskah tadi. Yang keempat itu adalah wal qudrah ala shaum. Wal qudrah ala shaum yang keempat ini syarat wajib adalah mampu puasa. Nah, ini juga syarat wajib. Jadi kalau orang tidak mampu puasa, tidak wajib puasa. Siapa mereka? Dia adalah orang yang sudah tua sekali yang tidak mampu puasa, dan juga orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, tidak mampu puasa. Jadi syarat wajib puasa ada 4. Islam, balik, berakal, dan dalam sebagian manuskrip ada 3, sebagian lagi ada 4. Islam, balik, berakal, dan mampu puasa. Jadi kalau misalnya orang yang sudah sepuh, sudah tua sekali, dia Islam, dia tentu sudah balik, kemudian berakal tapi nggak mampu puasa, atau orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, dia tidak mampu puasa, maka tidak wajib juga berpuasa. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa faraidus shaumi arba'atu asya. Dan wajib-wajibnya puasa ada 4 hal. An-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudul qai'. Niat, kemudian menahan dari makan dan minum, dan jima', yakni hubungan suami istri, dan menyengaja muntah. Itu perkataan beliau rahimahullah. Nah, saya tulis dulu. Nah, ini adanya naskah. Wa faraidus shaum arba'atu asya, dan wajib-wajib puasa ada 4 hal. An-niyatu, ini yang pertama. Ini menurut Syarah Fathul Qorib, niat ini yang pertama. Jadi 4 hal itu yang pertama adalah niat. Wal imsaku anil ukli wasyurbi. Di anil ukli wasyurbi. Begitu dalam Fathul Qorib. Bukan anil akli wasyarbi, tapi anil ukli wasyurbi. Bedanya itu adalah ukli itu yang dimakan, surbi adalah yang diminum. Kalau akli itu makannya. Wal imsaku anil ukli wasyurbi. Ini yang nomor 2. Wal jima' nomor 3. Wa ta'ammudul qai' nomor 4. Nah, begitu yang dirinci oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Adapun di dalam kitab Matan Abu Suja tidak ada nomornya. Beliau hanya menyebutkan 4 hal: an-niyah wal imsak anil ukli wasyurbi, menahan dari makan dan minum, wal jima. Apa maksudnya wal jima? Bukan berarti jima itu adalah syarat puasa, justru kebalikannya, yaitu maksudnya adalah wal imsaku anil jima'i, yaitu menahan diri dari jima, dari hubungan suami istri. Termasuk juga adalah istimna, yaitu orang mengeluarkan mani. Tapi pada kesempatan berikutnya nanti saya akan menyebutkan tentang pembatal-pembatal puasa. Yang keempat adalah wa ta'ammudul qai', sengaja muntah. Maksudnya adalah wal imsaku an ta'ammudil qai', menahan diri dari sengaja muntah. Tapi kalau muntah tidak disengaja, tidak batal puasanya.
Adapun 3 hal yang akhir nanti akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Sekarang kita bahas tentang niat dulu. Al-imsaku anil ukli wasyurbi wal jima' wa ta'amudil qoi. Jadi menahan dari makan dan minum, dan menahan dari jima', dan menahan dari sengaja muntah. Nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya insyaallah. Sekarang kita akan bahas tentang masalah an-niyatu, niat. Tapi sebelumnya di dalam disebutkan oleh Al-Khatib dan Imam Asy-Syurbini bahwa yang dimaksud dengan 4 hal yang menjadi syarat puasa itu bukanlah ini. Bukanlah sebagaimana yang disebutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Tapi ini hanya 2. Yang 2 mana? Tidak disebutkan. Ini disebutkan menurut Syekh Al-Khatib ini hanya 2. Beliau menyebutkan 4 itu apa? Yang pertama niat. Ini menurut Al-Khatib. Menurut Al-Khatib, ini Al-Khatib Asy-Syurbini dalam syarahnya Al-Iqna. Yang kedua adalah ta'yinun niat. Ta'yinun niat. Ta'yinun niat. Ta'yinun niat itu adalah menentukan niat. Apakah dia puasa wajib, apakah dia puasa sunnah. Yang pertama ini niat puasa, yang kedua adalah menentukan puasanya itu. Apakah dia puasa wajib atau puasa sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ini menahan dari makanan, minuman dan seterusnya ya. Menahan dari makanan, minuman, jima dan sengaja muntah. Apa yang keempat? Yang keempat ini adalah mengetahui batasan siang. Mengetahui batasan siang. Misalnya kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Alhamdulillah. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syurbini yang dinukil, saya tidak melihat langsung kitabnya tapi dinukil oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam khasiyahnya, ini khasiyah Fathul Qorib. Beliau menyebutkan waqad syaraha Syekh Al-Khatib ala ghairi tilkan nusah bima nasuhu. Dan Syekh Al-Khatib yang Al-Khatib Asy-Syurbini telah mensyarah selain dari naskah tersebut yang menyebutkan wa faraidus shaum arba'atu asya. Wajibnya puasa ada 4 hal. An-niyat, niat, wa ta'yinun niat, dan menentukan niat. Ta'yinun niat, menentukan niat, apakah dia niat puasa wajib atau niat puasa sunnah. Kemudian yang ketiga wal imsaku anil ukli wasyurbi wal jima'i wa ta'amudil qai'i. Menahan diri dari makanan, minuman, hubungan badan. Hubungan badan ini baik itu yang mubah, halal maupun yang haram, terlarang ketika puasa. Termasuk juga istimna, sengaja mengeluarkan mani, nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam masalah pembatal puasa dan menyengaja muntah. Kemudian yang keempat adalah beliau menyebutkan yakni Syekh Al-Khatib wa ma'rifatu tarafain nahar, dan dia mengetahui 2 tepi siang. Mengetahui 2 tepi siang. Apa maksudnya mengetahui 2 tepi siang? Sebelum kita bahas masalahnya. Mengetahui 2 tepi siang artinya orang yang berpuasa itu tahu bahwa batasan puasa itu adalah dari fajar sampai maghrib. Jadi ini termasuk syarat, termasuk wajib bagi orang yang berpuasa mengetahui bahwa batasan puasa itu adalah dari fajar sampai maghrib. Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia berniat? Puasa sejak kapan? Dari jam segini sampai jam segini. Tidak, dia harus tahu batasan puasanya itu adalah dari fajar sampai maghrib. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah niat ini. Berkata Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah,
Dalam Fathul Qorib beliau mengatakan ahaduha an-niyatu bil qalbi. Yang pertama adalah niat dengan hati. Adalah niat dengan hati. Rasulullah bersabda, ini dalam Syekh Al-Baijuri menyebutkan, pertama adalah niat, yakni sebabkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niatnya. Apakah niat puasa Ramadan itu harus tiap hari? Maksudnya tiap hari adalah tiap malam, ataukah cukup sekali di awal Ramadan sampai untuk sebulan? Nah, jadi insya Allah paham ini ya. Apakah maksudnya puasa itu, niat puasa itu harus tiap malam, niat dengan hati tentunya, ataukah sekali niat di awal Ramadan boleh meniatkan saya mau niat puasa Ramadan 1 bulan misalnya. Apakah boleh seperti itu? Berkata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wala budda minan niyati likulli yaumin. Dan tidak mesti dan tidak boleh tidak, artinya harus niat harus niat untuk setiap hari. Harus niat untuk setiap hari. Jadi tidak boleh atau tidak cukup niat sekali untuk sebulan, tapi niat setiap malam, untuk setiap hari harus niat tersendiri. Beliau menyebutkan alasannya, li'anna sauma kulli yaumin ibadatun mustaqillatun litakhalluli ma yunaqidus sauma bainal yaumaini kas-sholataini yatakhallaluhuma assalamu. Beliau menyebutkan alasannya kenapa niat itu harus untuk setiap hari, harus setiap malam. Karena setiap hari itu ada puasanya. Setiap hari. Karena puasa itu setiap hari adalah ibadah tersendiri. Puasa setiap hari adalah ibadah tersendiri. Jadi puasa kita hari pertama itu terpisah dengan puasa kita hari kedua. Sebagian beliau menyebutkan, karena antara puasa hari pertama dan hari kedua dan seterusnya itu di sana ada selanya. Selanya itu adalah yang bertentangan dengan puasa. Di sana ada buka puasa, ya. Maka ibadah tersendiri, sehingga niat harus setiap malam, untuk setiap hari harus ada niat. Sebagaimana orang kalau sholat 2 kali, dia tidak boleh cukup niatnya cuma 1, karena dipisahkan dengan salam. Itu kata beliau. Tapi para ulama Syafi'iyah rahimahumullah memberikan kelonggaran. Bukan memberikan kelonggaran maksudnya ini memberikan pembolehan, tapi memberikan ya kemudahan. Beliau mengatakan, wa indal imami Malik annahu yakfi niyatu saumin. Wa indal imami Malik annahu yakfi niyatu saumi jami'i syahri fi awwali lailatin minhu. Dan menurut Imam Malik rahimahullah, yakni Imam Malik bin Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Ahli Madinah, salah satu imam madzhab yang 4 juga. Menurut Imam Malik cukup niat, ya cukup 1 niat puasa sebulan, cukup 1 niat di awal Ramadan. Jadi kalau di awal malam Ramadan, orang tahu awal malam Ramadan, menurut Imam Malik cukup dia niat untuk puasa 1 bulan. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Al-Baijuri, wali Syafi'i taqliduhu fi dzalik. Dan bagi pengikut mazhab Syafi'i boleh bertaklid kepada Imam Malik dalam hal itu. Boleh di sini maksudnya bukan diperintah, bukan, tapi hanya boleh untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga kenapa? Beliau menyebutkan li'alla yansanniyata fi lailatin fayahtaju lil qada. Agar dia ketika lupa pada suatu malam niat, dia tidak perlu untuk mengqada, ya. Jadi boleh orang berniat satu kali dia malam pertama untuk 1 bulan,
tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai niat selamanya. Artinya apa? Setiap malam kalau dia ingat harus niat. Setiap malam kalau dia ingat harus niat. Harus niat kalau ingat ya. Tapi kalau tidak ingat, karena dia sudah berniat di awal, maka nanti tidak perlu mengqadha yang menadi. Nah, perkataan Ibnu Qasim bil qalbi, dengan hati, yakni niat itu dengan hati. Berkata Syekh Ibrahim, fahuwa mahalluha al-mu'tabaru syar'an. Itulah tempat niat yang dianggap secara syariat. Itulah tempat niat yang dalam hati yang dianggap secara syariat. Kemudian beliau menyebutkan tentang masalah niat dengan hati ini, yaitu hatinya itu menyadari tentang puasa, yaitu puasa itu menahan dari pembatal sepanjang siang. Kemudian juga meyakini tentang wajibnya puasa kalau itu puasa Ramadan misalnya. Kemudian juga dia memaksudkan akan berpuasa besoknya. Nah, jadi ini dihadirkan di dalam hati. Pertama, hatinya itu menyadari tentang apa itu puasa. Kemudian yang kedua, dia menyadari bahwa puasa yang akan dilakukannya besok itu adalah wajib, kalau itu Ramadan misalnya, atau puasa wajib yang lain. Kemudian yang ketiga, dia berkeinginan untuk melakukannya besok ya, berkeinginan untuk melakukannya itu. Beliau mengatakan wala takfin niyatu bilisan dunal qalbi, dan tidak cukup niat itu dengan lisan tanpa hati. Wala yustaratu nutku biha qat'an, dan tidak disyaratkan niat itu dengan lisan secara pasti. Artinya tidak ada perselisihan bahwasanya tidak ada syarat niat itu dengan lisan. Niat itu dalam hati ya. Bahkan kalau lisan saja hatinya enggak berniat, main-main misalnya, maka tidak sah niatnya. Harus hati yang jadikan keutamaan. Tetapi para ulama madzhab Syafi'i mengatakan walakinahu yundabu liyusaidal lisanul qalba. Akan tetapi dianjurkan orang mengucapkan niat dengan lisan agar apa? Agar lisan itu membantu hati. Jadi tujuannya adalah agar lisan membantu hati. Agar lisan membantu hati. Dari sini kita tahu kurang tepatnya misalnya orang baca niat secara berjamaah bareng-bareng. Ini bukan seperti itu, tidak disyariatkan seperti itu. Kalaupun dia mengucapkan niat, maka ucapkannya dengan pelan sendiri ya, tidak didengarkan kepada orang lain, karena tujuannya hanya untuk membantu hati. Tujuannya adalah membantu hati. Dan kalau orang itu sudah bisa menghadirkan dalam hati, maka dia tidak membaca tidak apa-apa. Bahkan bisa jadi lebih baik tidak membaca, karena untuk menghindari perselisihan. Karena di sana ada dari madzhab lain yang mengatakan membaca niat itu bid'ah. Jadi kalau orang tidak bisa menghadirkan niat dalam hatinya, wis ra diwaca ra apa-apa ya, tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau membaca, bacalah dengan pelan ya, bacalah sendiri ya, sambil apa? Sambil hatinya itu menyadari, menghadir ketiga hal tadi, yaitu dia mengetahui apa itu puasa, kemudian dia mengetahui bahwa puasa yang akan dijalankan besok itu wajib kalau itu Ramadan, kemudian dia juga bertekad akan melakukannya. Nah, kemudian berkata Ibnu Qasim dalam Fathul Qarib, fa in kana shaumu fardhon ka ramadhana aw kanadrin fala budda min iqa'in niyati lailan. Jika puasanya itu adalah puasa wajib
seperti puasa Ramadan atau seperti puasa nadar, maka harus melakukan niat itu pada malam hari. Jadi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nadar atau puasa kafaroh, maka wajib niat puasa itu pada malam hari. Kalau puasa sunnah tidak wajib malam hari, kecuali satu. Puasa sunnah tapi wajib niatnya pada malam hari. Dalam mazhab Syafi'i biasa untuk tebakan ya puasa sunnah tapi niatnya wajib malam hari. Apa itu? Yaitu puasanya anak kecil ketika Ramadan. Anak kecil ikut puasa Ramadan, maka niatnya harus malam hari. Malam hari maksudnya adalah sebelum fajar. Nah, adapun perkataan beliau rahimahullah, fala budda min iqa'in niyati lailan, maka harus melaksanakan niat itu pada malam hari. Malam di sini dari maghrib sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh, yakni maksudnya sampai sebelum subuh. Sebelum fajar terbit. Boleh orang niat setelah maghrib, besok saya mau puasa dalam niat. Dan tidak disyaratkan pada setelah tengah malam. Tidak disyaratkan setelah tengah malam. Jadi yang sahih atau yang lebih masyhur, lebih sahih dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan setelah tengah malam. Di awal malam pun boleh. Kemudian kalau orang setelah niat berpuasa, dia tidur, kemudian bangun lagi, masih malam belum fajar, tidak diharuskan pula mengulangi niatnya. Begitu juga misalnya setelah niat, dia sudah niat, habis isya niat, habis itu mau tidur makan. Apakah setelah makan dia harus niat lagi? Tidak, jawabannya tidak. Meskipun setelah niat dia makan, karena yang dilarang makan itu setelah fajar, yakni ketika terbit fajar sampai maghrib. Terbit fajar sampai maghrib. Adapun malam hari masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh hubungan suami istri, masih boleh sengaja muntah, meskipun dia sudah niat. Jadi tidak disunahkan untuk mengulangi niat lagi meskipun masih malam hari. Tidak diwajibkan. Tapi ada yang mengatakan disunahkan. Kenapa disunahkan? Supaya lebih dekat. Supaya lebih dekat dengan fajar niatnya. Karena kalau niat diharuskan bareng dengan fajar susah. Tapi dibolehkan pada malam hari. Kalau mau mengakhirkan, kalau nggak khawatir ya, artinya niat dari awal malam bagus. Nanti kalau bangun sebelum fajar dia memperbarui niatnya, itu lebih bagus. Nah, barangkali sampai di sini sesi kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan, kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya tentang pembatal puasa, masih dari kitab Al-Ghoyah wa Takrib atau dikenal dengan Matan Abu Suja, atau yang namanya juga Ghoyatul Ikhtisar, ya. Ghoyatul Ikhtisar. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.